Karena Allah tidak menjanjikan surga itu bagi orang yang kaya saja. Karena Allah tidak menjanjikan surga itu bagi orang yang berilmu saja. Karena Allah menjanjikan surga itu bagi orang yang punya jabatan saja. Karena Allah tidak menjanjikan surga itu bagi orang yang memiliki pengaruh saja. Tapi Allah membuka peluang pintu surga itu selebar-lebarnya sesuai dengan potensi kita dan rutinitas kita. Apa yang kita rutinkan setiap hari. Jangan perkecil peluang masuk surga itu dengan sempitnya hati. Luaskanlah hati kita supaya surga pun luas, pintu surga pun luas untuk menerima kita masuk ke dalamnya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kang Gin sebagai tuan rumah dan juga sebagai ponder ya, ponder Majlis Baitus Salam. Mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap sehat dan berkah keluarganya ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang kami hormati Kang Miftah Kang Miftah, gitu kan ya. Saya selalu bahagia kalau ada orang yang baru dan saya kenali kemudian bertemu di jalan. Tapi tidak boleh akhwat ya, bisa mah. Akhwat akara abi sok gegebegan gitu Pak. Karena seurang dicadang gini nunjukin kajian teh teu apal abi saha, itu saha teu apalnya gitu nya. Assalamualaikum saha kan itu ya. Kok nyebut bapak mapan bahaya Pak. Cek istri saya teh apa majikan nu kasih beriji jangan bahaya. Yang kami hormati Kang Herdi sebagai mahasiswa Uniga yang hari ini berkesempatan untuk penelitian di Majlis Baitus Salam. Nanti sehabis beres penelitiannya kita doakan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah ya. Yang kedua mudah-mudahan juga nanti hasil penelitian di Majlis Baitus Salam ini hasilnya kita terima Kang Gin ya. Nanti skripsinya kita dipasang di sini bahwa ada loh mahasiswa yang mengadakan penelitian di sini dan hasil penelitiannya kayak gini. Apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita pertahankan. Sangat kami tunggu hasil penelitian dari Kang Herdi sebagai mahasiswa pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati pula Pak Ayi ya, selamat datang Pak Ayi yang Sumping. Senang bagi saya bisa bertemu dengan Pak Ayi dan teman-teman sekalian. Salam kenal, nami Abi Ajay, Abi orang kampung di Panawan Pak. Panawan di RSU lah. Putra tos 2, istri nama hiji, insyaallah hiji mumpung teu aya tehnya. Dan profesi ngajar sebagai pendidik di Staida Muhammadiyah Garut, karena saya sudah tidak ngajar lagi di MTS dan SMA hari ini ya. Yang kami hormati pula Teh Sulis ya sebagai istri pendamping setia Kang Gin ya. Mudah-mudahan romantis nama tia jannah gitu kan Kang Miftahnya. Insyaallah ulah eleh kurehan gitu ya. Non rehan teh Kang Herdi non pi saya belajar ke update ya Kang Miftah update info memang baik sekali non eta sulit dilupakan. Mudah-mudahan Kang Gin juga sulit dilupakan kan kayak bingung menyanyiina kumaha ganti ku Kang Gin gitu ya. Alhamdulillah saudara sekalian kita bisa bertemu pada sore yang berkah ini. Mudah-mudahan waktu yang teman-teman dan saudara sekalian luangkan untuk hadir di tempat ini Allah ganti dengan keberkahan ya. Allah ganti dengan apa-apa yang menurut kita tidak terduga. Karena janji Rasulullah SAW, man sahalallahu lahu tariqan fil ilmi faqad sahalallahu lahu tariqan fil jannah. Barang siapa yang memudahkan, meringankan langkahnya menuju majlis ilmu, maka sesungguhnya dia sedang meringankan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Peperiheun atuh hafid Quran urang teh teu nya Kang Herdi. Peperiheun budak cenah hafid Quran, peperiheun istri teh hafid Quran, peperiheun zakat, sedekah, wakaf tanah, masjid dan bisa ya minimal kita semangat mencari ilmu. Dengan jalan seperti itu kita bisa memudahkan langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang kedua, saya tak lupa ingatkan bahwa orang yang berangkat ke majelis ilmu itu Allah kirimkan 4. Satu, naungan sayap-sayap malaikat. Jadi selama Kang Miftah ka dieu tileles di mana Kang? Ti Takogong. Kang Herdi nya, Kang Herdi ti Nutabi, Pak Ai ti Ciwalen tadi selama rodanya masing-masing berputar dan tulengkahnya namanya roda berputar. Mudah-mudahan manfaatkan untuk berdoa ya. Karena salah satu waktu terbaik adalah ketika kita sedang mencari ilmu. Berdoa itu ketika kita sedang mencari ilmu. Ya Allah, ya Rabbi, abi teh kudu masalah ieu pangmalian ke jalan keluarna ketika berangkat dan pulang di majelis ilmu. Ulah beak ngalagu saalbum Kang Herdi ya. Nya lagu Noah bisa jalan teh beak, yang diaminkeun teh lagu Noah berarti nya kalau gitu. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kasih sayang. Saya yang paling menarik dalam Islam itu Pak Ai itu rahmat. Kenapa? Karena kalau kita meminta keadilan Allah di yaumul qiyamah itu berat Kang Miftah. Lamun Allah adil ka urang berat kudu asup ka surga teh. Contoh, Allah minta keadilan dari mata kita. Kang Herdi, berapa jam dari jam tadi subuh sampai hari ini dipakai ke agama? Berapa jam? Paling ayeunanya kayak 15 menit tadinya. Saya sana makan dipakai IG, dipakai usaha, dipakai ini itu. Dari waktu 24 jam dari mata kita hanya dipakai paling 2 jam atau 0, sekian persen untuk agama. Maka kalau itu dianggap sebagai pemberat, pahala kita masuk ke surga berat. Allah mengedepankan sifat adil. Maka kita pada yaumul qiyamah nanti berharap sifat rahmat Allah. Ya Allah, senajan abdi teh bodoh loba dosa, tong hitung-hitungan dosa abdi ya Allah. Ya Allah, senajan cepil abdi teh ye 24 jam dipakai ke usaha, tapi ya Allah, abdi minta rahmat di anjeun. Maka dengan rahmat itulah mudah-mudahan itu mempermudah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Siga budak siga inung ka budak teh tulis. Inung ka budak mah tah hitung-hitungan adilnya. Jarang adilnya. Dan nya adil lah keuna naon teh. Sok sakumaha budak bangor inung mah jangan nepi ka nyoret tina kakak, coret na kakak sih mah bangor, jarang pernah. Karena memang rahmat yang dikedepankan. Mudah-mudahan Allah juga mengirim rahmat pada kita hari ini. Sehingga hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan secara logika manusia itu diselesaikan dengan logika Tuhan, dengan logika kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, saudara sekalian, hari ini saya diberi kesempatan untuk ngobrol tentang problematika keluarga dalam Al-Qur'an. Bukan perspektif Qur'annya, tapi dalam Al-Qur'an. Dan ini mungkin akan beberapa kali pertemuan Kang Gin, mungkin sampai 4 atau 5 kali pertemuan. Saya ingin ngobrol dulu tentang ternyata di Qur'an ge aya loh rumah tangga ada loba masalah gitu, dan itu digambarkan dalam Al-Qur'an. Tidak semuanya di dalam Al-Qur'an itu teladan hungkul, kebaikan hungkul. Aya oge anu jelek nuku Allah ungkapkeun pikeun urang ngambil hikmah dina kejadian itu. Contoh di Qur'an ada problematika keluarga antara Nabi Lut dengan istrinya. Kan itu ya, Nabi Nuh dengan anaknya. Terus kemudian Fir'aun dengan istrinya. Siapa istrinya? Kang Herdi? Istrinya Fir'aun siapa? Bu Aun kan ya, gitu ya, gampang. Berat-berat teuing panya daripada lieuhnya. Saya teuing Bu Aun Kang Miftah ya. Pada hese Asia betul ya, teh sulis ya. Kita akan ungkap hal-hal seperti itu supaya jadi cerminan kita. Kenapa? Karena gini, teman-teman sekalian, ketika Allah berkata lewat wahyunya yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamaku. Berarti segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah terekam dalam Al-Qur'an. Geus aya panduan tina Al-Qur'an. Geus moal jauh eusina tina Al-Qur'an. Artinya ketika kita menemukan masalah, tinggal kembali lagi kepada Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an memandang masalah itu.
Contoh, saya punya masalah dengan istri, aya dina Quran ge jami anu geureum masalah dengan istri. Di Al-Qur'an aya masalah orang tua dengan anaknya aya. Nabi wae boga masalah jeung budakna komo di urang gitu. Jangan menganggap urang teh asa pangriweuhna di alam dunia, asa pang capekna gitu. Asa pang menderitana, padahal aya orang-orang terbaik anu Allah kirim juga masalah dalam hidupnya gitu. Maka yang terpenting ini perlu dicatat ya, yang terpenting itu adalah ketika kita berniat baik, ketika kita bertujuan baik, ketika kita berproses di jalan yang baik, belum tentu serta-merta keadaan menjadi baik. Contoh, Pak Ayi punten misal ya punten. Selama ini berniat untuk hijrah dengan sebenar-benarnya hijrah, ninggalkeun segala rupa, belum tentu segala sesuatu menjadi baik. Aya cobaan, aya ujian, aya godaan. Kang Herdi dek hijrah na baheula mah cenah maksiat wae urang teh. Dek kemudian ayeuna dek hijrah, dek baik. Tiba-tiba usaha lancang moal. Aya wae gogodana teh. Contoh gini. Aya tukang sol, Kang Gin ya, tukang panauan. Dia itu ngadangu cerita ceramah ti ustad. Lamun ninggalkeun usahana bakal berkah. Bakal loba duit cenah lamun getos salat duha mah. Hiji waktu ketika ngasol, dia salat duha. Ketika balik sholat duha, dia dibejaan ku temana bahwa tadi aya pelanggan dua ka dieu, terus kemudian ketika dia sholat dia kembali lagi pulang lagi. Nah cek tukang sol bieu, kadohong ai sholat duha euy apa kieu mah tadi tukang sol dua datang bakal menang duit pan gitu. Maka kemudian ketika kita berniat baik, belum tentu segala sesuatu menjadi baik. Maka apa yang mesti kita lakukan adalah menyikapi dengan baik. Niatnya sudah baik, prosesnya sudah baik, tujuannya sudah baik, keadaan teh mau ujug-ujug jadi baik gitu. Contoh, Kang Herdi tadi baheula mah tengah salat tiba-tiba ke masjid. Naon cek batur? Ada cie, soleh cie. Kajian juga nya. Pasti aya wae teh gitu. Pasti aya wae nu batur ngomongkeun, "Saya kajian heula." Ka temen teh, kajian naon? Urang mah teu butuh motivasi, urang mah butuh donasi cenah kitu nya. Kalau banyak di lembur saya makin tukang Miftah, urang mah teu butuh motivasi, urang butuh donasi. Kitu udah karakter mental makan gitunya. Maka ketika teman-teman berniat baik, berproses baik, bertujuan baik, keadaan tidak serta-merta menjadi baik. Apa yang mesti kita lakukan adalah menyikapi dengan baik. Ulah nepi ka kieu Kang Herdi teh. Ketika Kang Herdi hijrah berniat baik, kemudian dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik, tiba-tiba orang memperolok-olok, wah cenah soleh, wah ke masjid, wah kajian. Apa yang dilakukan Kang Herdi ketika awal-awal hijrah naon? Kabawa nafsu, bener tuh. Mane suluh neraka, aing mah ahli surga. Itulah yang tidak boleh. Itu. Maka kadangkala orang gagal hijrah teh tina eta. Punten, gagal hijrah teh naon? Ketika dia berniat baik, caranya baik, tujuannya baik, tapi tidak bisa menyikapi dengan baik. Contoh, saya 2000 berapa dengan Kang Gin ketemu itu 2019 Kang Gin ya, ketika awal puncak-puncak 2018 ya, ketika awal puncak-puncak tren hijrah kan ya. Wah, kajian itu di dia itu di Pekan Islamic Center teh sapoe 2 atuh ngalaman baheula mah Kang Herdi. Tapi kenapa tidak bertahan lama? Karena itu tadi ketika dia hijrah, berniat baik, prosesnya baik, tujuannya baik, keadaan tidak menjadi baik, tidak serta-merta menjadi baik, dia tidak menyikapi dengan baik. Saya pun menyaksikan ketika di Islamic Center, saya di WC ningali orang anu nikob bercadar, lain ngagoreng kenu cadarnya lain ulah. Ieu mah jangan sampai penampilan diomean tapi hati teh diomean kan gitu ya. Ngalaman saya di WC tijeduk ngagaik atuh nah dicadar ngagaik sih urang teh kan ngeuwas kan urang tanya. Sika di kebun binatang. Artinya kan berarti tidak menyikapi sesuatu dengan baik. Tapi kan kadang ngali batu 30 atuh, 30 neraka atuh. Urang sapang salatnya geus salat Allahu Akbar, batur usaha keneh, batur dagang keneh, batur kerja keneh. Situ. Tingali aing ahli surga itu enggak boleh. Maka mari kita tunjukkan ketika kita berniat baik, berproses dengan baik, bertujuan dengan baik, keadaan tidak menjadi baik, maka tujuan kita adalah yang kewajiban kita adalah menyikapi dengan baik, dengan bijak. Itulah yang digambarkan oleh Quran.
punten Nabi Nuh kurang soleh kumaha Kang Herdi sok, Kang Miftah kurang soleh kumaha, eta Nabi kurang soleh kumaha, tapi istri jeung budakna soleh teu, itu kan. Nabi ka dicaritakeun, ya bunayya kamana, ai anakku ka dieu milu ka bapa naik kana perahu, tapi nu ikut saha? Sato panu naikeun teh kan gitunya. Orang-orang hiji dua Pak Ai. Ketika dia naik, budakna naon? Mau apa abi mah? Dek naik kana gunung, dia naiklah ke dalam gunung. Pertanyaan bapak dek ngomong naon lamun Kang Herdi ngomong, "Hayu milu ka apa?" Ternyata di kaleled ku cai si budakna teh dek ngomong naon? Geus diajakan, geus diolon ngomong naon? Kata-kata ayah zaman kieu ngomong naon? Hakan sia cek aing oge. Pan kitunya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Nuh? Dia sedih karena apa? Karena anaknya tidak mau ikut terhadap dirinya, istrinya tidak mau ikut. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Tetap melakukan yang baik sekalipun keadaan tidak baik gitu. Ayo orang menaon sifat teh mud-mudan. Lamun keadaanna baik bageurnya, lamun keadaanna tidak baik gede amak pan kitu nya. Benar teu? Di imah sok punten ya, punten imah. Lamun di bumi balagasih misal, selaku ayah, selaku bapak, da ngeunah sok pajaga imah teh nya. Tenang, istri melayani dengan baik. Istri zaman dulu dek ngomong naon bapak-bapak. Kan edan milu ngambeknya. Contoh, makan Pak Ai lapar, orang Panawan namanya orang kampung abdi sanes Pak Ai mah. Orang kampung dia pulang kerja di sawah. Makan dia bawa nasi, ku istrina di ladangan, bageur. Tapi ketika ada sesuatu anu teu baik tina makananana, aya keusik kacakreb hak naon omong kudu bapak-bapak sakalian semenan rek ngacor aing macam kan gitunya bagi ngamek pan gitunya ngacor sekalian. Padahal ketika keadaan tidak baik, kewajiban kita adalah tetap menyikapi dengan baik, dan itulah yang sulitnya gitu, dan itulah beratnya. Ketika keadaan tidak baik-baik saja kita harus menyikapi dengan baik. Contoh gini, teu istimewa saya berbuat baik Kang Gin Kang Gin. Kenapa? Da Kang Gin bageur ke urang. Saya tidak istimewa ketika saya berbuat baik ke Kang Herdi. Kenapa? Karena Kang Herdi berbuat baik ke saya. Saya tidak istimewa berbuat baik ke Pak Ai, ke Pak Miftah. Kenapa? Karena Pak Miftah dan Pak Ai itu berbuat baik ke saya. Anu paling sulit naon? Berbuat baik kepada orang yang telah mendolimi kita. Berat lah orang teh. Berat yang hadinya. Ningali jelema anu geus ngadoliman ka urang ningali senal geus saya ngalungkeun atuh. Bener teu? Papangih di jalan geus sayang pindah atuh tina gang ge. Aya si itu tina gang geus sayang malengos atuh. Maka itulah yang paling maha dan berat dalam agama. Maka teman-teman sekalian, di Quran itu ada masalah-masalah yang menimpa keluarga-keluarga orang-orang terdahulu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang yang terbaik adalah menyikapi dengan baik gitu. Kang Herdi sekalipun bapaknya terbaik misalnya, maka kewajiban Kang Herdi tetap melakukan dengan baik. Mohon maaf, setiap orang ini perlu dikerungnya. Setiap orang sanggup menerima kebenaran. Setiap orang sanggup menerima kebaikan. Tapi tidak semua orang sanggup menerima kebenaran. Setiap orang sanggup menerima kebaikan, tapi tidak semua orang sanggup menerima kebenaran. Contoh, Kang Miftah tahu bahwa neraka itu ada, benar? Benar. Kang Miftah tahu bahwa mabok itu pinarakaeun, benar? Benar. Ketika hiji waktu saya, mohon maaf Kang Miftah sok mabok misalnya, saya ketemu dengan Kang Miftah ngomong neraka tah sia. Apa yang akan dia lakukan? Menteri paehan urang punya. Apakah dia sanggup menerima kebenaran? Tidak. Maka ketika kita menyampaikan kebenaran, selimuti dulu dengan kebaikan. Ieu anu jangan dilakukan ku umat Islam, ieu anu jangan dilakukan ku urang selaku bapak, selaku ayah, selaku suami. Lamun rek mamatahan bageur heula gitu maksud abi teh. Ya, mun mamatahan lamun rek kasih kebenaran, selimuti dulu dengan kebaikan. Contoh, ari penjahat tersebut karena kebaikan. Tukang maling enggak sebut karena kebaikan.
Sepunnya banyak. Moal aya tukang maling anu neangan babaturan tukang maling deui. Mana teu? Lamun tukang maling neangan babaturan tukang maling deui berarti moalana palinganana teh gitu. Bak si aya di paling deui. Pasti tukang maling teh neangan temannya mencari teman yang jujur. Tukang maling wae kusabab naon? Supaya engke hasil palinganana bagi dua adil pan gitunya. Tukang maling dia berharap anaknya anak soleh. Sok dengan doa nama ya Allah pasien abdi buta soleh. Cenah tukang maling oge, tukang maksiat oge. Da ningali budakna adan meda ceurik atuh. Artinya apa? Artinya dia mencintai kebaikan. Maka disinilah teman-teman sekalian saya katakan bahwa setiap orang sanggup menerima kebaikan, tapi tidak semua orang sanggup menerima kebenaran. Berat kebenaran mah halawara. Berat kebenaran? Berat. Contoh lain. Kang Herdi misal pas saya jeung istri nembongkeun teh dalil bahwa wanita yang membentak suaminya dia tidak layak menginjak ke dalam surga. Naon balasan nanti ti pamajikanna mun teu ge ngalawan mah nya. Walaupun itu benar teu benar dalil eta teh. Maka ketika disampaikan itu duluan itu tidak menjadi kebaikan. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada teman-teman sekalian, mari kita bungkus kebenaran itu dengan kebaikan. Contoh, kenapa gerakan Handi Boni, kenapa gerakan Ustadz Hanan At-Taqi begitu besar? Karena mampu menampilkan kebaikan heula sebelum kebenaran. Nu resep mengbal heula gitu. Nu resep naon skateboard main skateboard heula. Coba lamun eta nu resep mengbal, nu resep skateboard di bejaan dalil bahwa ieu teh pekerjaan lago, pekerjaan mubah tidak ada gunanya. Daekeun salat moal. Maka teman-teman sekalian yang harus kita tampilkan adalah kebaikan, menyikapi dengan baik, dan itu beratna menjalankan Islam teh berat nanti eta. Apalagi capek, apalagi lelah, sedang tidak banyak uang, duit leutik, materi beak, emosi teu stabil, marah, capek, lelah, maka segala sesuatu anu teu piamekeun oge bakal ngamek. Ya. Maka teman-teman sekalian, satu, yakini bahwa semua problematika dalam Al-Quran, kalau saya rangkum problematika keluarga itu, semua orang-orang hebat dan orang terbaik itu menyikapi masalahnya dengan cara baik. Jangan sampai menyikapi masalah dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara tidak pakai budi pekerti. Dan setiap manusia punya hati dan nurani. Maka saya ingin di antara kita, ketika kita memiliki masalah di rumah, problematika di rumah, maka sikapilah dengan cara baik. Satu, sikapi cara baik adalah istighfar. In ahsantum ahsantum, in rumpalaha. Yang berbuat baik akan kembali kepada dirinya, yang berbuat jahat akan kembali kepada dirinya. Bisa jadi ketika Allah titipkan istri tebenar teh, cara Allah menegur orang pertamanya harus itu. Luka dua, bisa jadi Allah titipkan budak terbalik, istri terbalik, itu adalah cara Allah supaya orang punya pahala lebih besar dari orang lain. Dengan kesabaran kita, sabar gitu nah. Senaya batasna, saya mah sabar teu batasna. So senajan jadi kadienakeun jadi batasna teh gitu. Maka pertama, ketika kita menghadapi masalah, apakah itu masalah di rumah dan masalah di luar rumah, maka titip pertama adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, lain ngagaik pada orang mah tehnya kalau namanya. Lamun ti tajong saeutik ngagaik, kayaknya kami ulahnya orang mah motor ketep gaik. Namanya budak zaman kiwari, zaman ayeuna panya lamun di jalan kesempet, gaik. Aduh, linu saya ningali pergaulan kehidupan di jalan. Ya sedek bawa binatang, cacing coplok kayak itu kadieu gitu ya. Bahasa-bahasa yang kurang pas didengar oleh seorang muslim. Maka teman-teman sekalian, pertama istighfar. Keutamaan istighfar seringlah para ulama ngadugikeun bahwa keutamaan istighfar itu mampu menjawab doa-doa yang tidak kita ungkapkan,
Jadi Kang Miftah teh bingung kan boga masalah tapi bingung ungkapkeun teh naon gitu. Lieuh. Kumaha cara solusinya? Maka salah satu solusinya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Noh yang kada panjang naon? Sayyidul istighfar subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mau akibatul majlis naon deui? La ilaha illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduk wa ana ala hadik wa andika mastata'tu. Seperti apalah ya. Itu syahidul istighfar itu doanya ya. Nah, gede ya. Ini bae istighfar ya hukumnya. Jadi lamun pika sabaleun iman teh bae lah. Ingat Allah gitunya kan ya. Jadi urang teh menjadi tenang. Yang kedua, saya malah menganggap bahwa rumah tangga teman-teman banyak masalah, enggak ya. Tapi ieu mah lain bisi. Bila mana menghadapi masalah itu teu panik, teu toksik. Karena ini saya lanjutan dari materi yang minggu kemarin toksik gitu ya, teu babagian panik gitu ya. Yang kedua adalah dengan menerima takdir Allah. Orang yang tidak menerima takdir Allah merasa bahwa kehendak dirinya lebih baik daripada kehendak Allah. Contoh, ini kehendak saya dua ya. Ini yang terjadi sesuai kehendak Allah. Ini kehendak Kang Miftah, ini kehendak Yopi, ini kehendak Kang Herdi. Tapi ini terjadi iya. Cek Allah iya terjadi. Cek orang iya, orang yang iya kekeh. Tapi iya terjadi. Kira-kira ngambek moal ka Gusti Allah ketika kehendak Allah yang terjadi bukan kehendak kita. Protes. Kalau kita protes, kalau kita ngambek berarti seolah-olah ini lebih baik dari ini. Seolah-olah kita merasa sombong bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan lebih baik daripada yang Allah kirimkan dan terjadi. Gitu ya. Maka yang kedua adalah menerima apapun yang terjadi, karena pertolongan pertama Allah ketika kita sedang ditimpa musibah itu adalah ketika kita menerima apa yang sudah Allah kehendaki. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang terjadi dalam diri kita dan dasarnya bukan karena kebijaksanaan Allah, dasarnya bukan karena kasih sayang Allah, sekalipun itu pahit. Saya anu bakal pertama kali protes ke Allah lamun cek Allah lamun maneh misalnya karena Allah misalnya bahasana gini, lamun maneh misalnya puntennya lamun maneh soleh maka segala hidup bakal terjamin nyaman. Saya bakal protes ke Gusti Allah. Kenapa? Karena dulu Nabi Muhammad kurang soleh kumaha sok. Pertanyaan saya, lamun Nabi Muhammad soleh taat ke Allah tanpa jeda, tanpa aya cacat dina taatnya, pertanyaannya mungkin teu Nabi Muhammad eleh dina perang? Mungkin teu? Teu mungkin kan? Maka itulah pertanyaan yang sama yang keluar dari mulut-mulut orang yang ikut dalam perang Uhud. Palarang pantah. Dodang. Perang Badar Rasul menang. Maka setiap kaum muslimin bertepuk tangan dan merasa bahwa ada pertolongan Allah dalam perang Badar. Tapi ketika perang Uhud kaum muslimin eleh. Maka sebagian kaum muslimin mempertanyakan, "Maknya aya nabi tapi eleh kan gitunya." Yang sulit diterima oleh logika sebagian kaum muslimin yang imannya lemah adalah mustahil seorang pasukan, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh seorang nabi dan rasul kalah dalam peperangan. Maka itu jadi pertanyaan besar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi orang taat belum tentu segala sesuatu menjadi baik. Ada kalanya Allah titipkan kerikil-kerikil itu untuk satu, menguji keimanan kita supaya iman kita tetap dekat. Yang kedua, mengejar pahala orang lain. Gitu ya. Jadi lamun loba masalah di imah tengah terimakeun we gitu ya. Nah, karena setiap orang dalam Quran yang saya baca, nanti kita detailnya bulan depan ya. Saya ngasih pondasinya dulu minggu ini. Minggu depan, bulan depan kita bahas masalahna naon wae sih na Quran. Kita bahas bulan depan. Yang ingin saya bahas hari ini adalah cara menyikapinya. Satu tadi dengan cara istighfar, dua dengan menerima takdir Allah. Ya, setelah memahami bahwa segala sesuatu harus disikapi dengan baik, gitu ya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, yang kami hormati dan kami banggakan, bahwa pernikahan dan rumah tangga itu adalah pahala seumur hidup. Pahala seumur hidup. Asli. Pahala sholat itu ketika 10 menit sholat. Pahala pahala kajian dongkap ka dia adalah sajam. Sisanya kita tidak dapat pahala lagi. Tapi nikah eta pahalana seumur hidup. Bahkan banyak, mohon maaf, pahala-pahala kecil yang kadang kita lupakan. Contoh, mohon maaf ya, mohon maaf, sesalaman yang istri. Kan itu tabunya nih orang magagabnya yang istri teh. Eleh kudu bogohan ya, kami tanya kudu bogohan. Waduh, sayang udah makan belum kan gitunya. Cok coba anu geus nikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, geus inget kendahar kata sok. Katanya terus mam tacan aa, mam kayak hayang jeung naon. Kan bagi suami mah apa pulang jam 4. Istri teh sangawe a. Mengke mam siang bade sareng naon kan gitunya. Cek suamina teh sayur. Oke, ketika suamina dongkap ke bumi ditawisan aa bade ibak heula, bade eut heula, bade emam heula, bade disakaliguskeun cenah. Makanya nganjolan asupkeun mameuna ka dinya jeung caina kocekeun bongan saha cenah naon milih salaki turunan entog ban cenah kan kitu nya. Cek saha saya lupa lagi ya. Maka hal seperti itu bakal aya. Maka teman-teman sekalian jarang kan ya urang pahala-pahala kecil di rumah. Anak Kang Herdi tadi pamit ke mamah tuh. Teu bannya tuh. Mereka mana kan teu pamit hal-hal yang kecil misal. Mama, saya berangkat doakeun Abi supaya Abi sukses di kemudian hari. Kang Miftah doakeunnya Abi di jalan sebagainya. Nyopi bebeja ke mama tadi tuh. Teu nya sasalaman sebatas sasalaman dengan anggota keluarga saja berat. Bahkan punten Pak Ayi ya, saya itu melakukan penelitian bahwa di Sunda itu adalah suku kelompok suku ya, bukan suku sampeannya. Kelompok masyarakat yang memiliki batas dan jarak dengan saudara. Contoh, Kang Herdi punya adik lalaki daraga bapangi teh sok. Bener tuh. Copotannya taranya. Beda jeung orang Betawi mah adik lanceuk teh pakaleng-kaleng sok. Orang Jawa, wah babeletakan, orang Batak adik lanceuk teh babeletak, orang Sunda makan jaimnya. Nepikeun ka lanceuk wae nginjem motor kan ngawe pananceukna di dinya. Nemut motornya cenah teh mangga cenah kan dina WA eta teh saking ku kagak bingung nya aya jarak ya akibat kebiasaan-kebiasaan kecil yang sifatnya pahala itu dilupakan. Salaman nanya masuk ke bumi sok assalamualaikum tara halo assalamualaikum tara Kang Herdi assalamualaikum tara assalamualaikum jarangnya padahal itu kan pahalana gede ngadoakeun orang udah di dalam rumah. Contoh, angkat damel nih saya kasih tahu ya tipsnya ya. Berangkat damel kan ada doanya. Nah, doana kayak ji bismillahirrahmanirrahim terus pasti nu kedua bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Noni katilu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan doa keselamatan kita ya. Doa bagi yang di rumah apa? Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati rizqan lakum. Rabbi ij'al hadza ya Allah jadikeun ieu tempat teh baladan hiji negara hiji kampung aminan anu aman anu tentram warzuq ahlahu minas samarati rizqan lakum. Jeung pasihan rezeki anu di bumi teh ti langit langsung. Ketika kita berangkat ke pekerjaan. Kalau jangan doa kitunya. Jangan hal-hal kecil seperti itu kan jangan kita lakukan. Kenapa saya ngomong hal-hal kecil? Karena mohon maaf banyak surga-surga yang dibuka lebar pintunya akibat pahala-pahala, akibat kebiasaan-kebiasaan kecil. Nanti saya cerita di ujungnya. Saya ingin ngomong dulu kebiasaan-kebiasaan kecil yang tadi dilupakan di keluarga. Satu, ngatrok ke rumah assalamualaikum. Mulai ayeuna ya Kang Ria. Assalamualaikum. Sosana aja cek mamah teh kan taka-takanya asupan naon sih ieu cenanya. Asupan jin taka-taka juga assalamualaikum. Aya kitu panya. Kadang-kadang cegekan tuh ibu-ibu makan gitunya. Tiba-tiba misa Kang Gin ngarangkul di belakang kan itu pahala. Tapi tong dibayangkeun nu bujang nya. Ngarangkul istrinya dari belakang misalnya itu kan pahalana gede kan. Cara ngarangkul lagi dicontohkeun ku Rasul teh kan lain kieu ngarangkul teh tapi
nu ieu ka luhur nu ieu ka handap gitu ngangkul teh gitunya Kang Miftah gitulah tapi tong dibayangkeun bujang mah bahaya nu bayanganna ka itu ka dieu kan itu pahalanya gede sekali gitu ya bahkan ketika mau berangkat kerja kan suntangan heula dicium keningna kan jarangnya tanya di rumah tangganya ih eta teh Kang Gin teh Sulis ya ibu-ibunya lamun dikecup keningna teh seorang laki-laki ini teh siga panjang harapanna teh sok cobaan ngan lamun di cium nalila teuing terjadi ini teh terjemahkeun masing-masing lah tanya aya bujang soalna ya itu kebiasaan-kebiasaan kecil. Satu, masuk ke rumah assalamualaikum. Dua, keluar dari rumah assalamualaikum. Tiga, apa tadi saling bersentuhan fisik jeung adi bahkan jeung lanceuk bahkan jeung orang tua. Mohon maaf saya pernah katakan bahkan teh Sulis mungkin bosan ngadang-ngadungannya bahwa permainan terbaik untuk anak itu adalah badan ayahnya, badan bapaknya. Lain pamulikeun cowan nu alus lain kukudaan jadi kuda bapana teh tah Kang. Saya di luar mah Pak Ai tukang ngajarnya di imah mah lo jadi kuda jadi anjing saya di imah namanya jadi naon kereta api gitunya jadi naon deui jadi pesawat jadi Teletubbies ngalaman jadi Ultraman ngalaman kan gitunya sekalipun perut saya one pack kan gitu lain six packnya kan six pack mah genep Kang Miftah. Kalau one pack mah kan satu geus galajengan di badan anak saya itu kan itulah yang paling saya sukai. Kenapa? Karena Rasul pun juga gitu dari dulu nepikeun ka kukudaan eta balik perang Kang Miftah habis perang capek maksudnya luar biasa balik perang incu na ngagajeleng kana punuk lamun urang ngomong naon ka ditu sia ka mamah heula da capek pan gitunya kebanyakan di urang mah tapi Rasul lihat habis dia perang incuna gulantung naon diantep sepuasna sawaragna. Bayangkeun urang makan merasa asa ripuhna yang nafkah teh padahal punten bagi laki-laki itu nikmat meuli nafkah teh teu capek. Ibu-ibu di rumah dari sejak bangun sampai tidur waktu istirahat Kang Miftah nu hiji lewe nu hiji hoyong nen nu hiji nyiapkeun sarapan terus berulang-ulang capek. Bapak-bapak damel aya ngarokok nanya pasien Kang Gin bisa nyaseh heula ngopi heula Kang teh Sulis mau bisa gitu teh terus berulang aktivitas nanti gitu capek teh luar biasa. Maka teman-teman sekalian balik lagi ke tadi ke tema awal bahwa cara merekatkan pahala-pahala kecil itu dengan tadi satu assalamualaikum, dua dengan kedekatan antalan fisik ya, ketiga dengan saling menyapa. Dia pernah ditanya ke bapak kumaha sakola teh kumaha kuliah teh. Inilah permasalahannya di sunnah itu. Kenapa dialog dalam Al-Quran dari 16 dialog antara anak dengan ayah antara orang tua dengan anak, tidak 16 dialognya, ayat 16 percakapan yang Qurannya antara orang tua dengan anak. Dari 16 tersebut 14 itu dialog bapak, 2 dialog ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu mah teu dititah ngomongnya bakal ngomong. Bapak-bapak mah kudu dititah ngomong, Pak kudu didorong mesti ngobrol. Kenapa? Contoh di rumah, Pak Ai nuju mamatahan ka putrana. Neng sing solehnya, sing bageurnya diajak. Ibuna milu ngomong teu? Bakal ada teh. Heueuh tah Pak, tadi ge isuk-isuk. Abiar sakalaka ngobrol. Ibu-ibu mah nyatanya. Beda aja bapak-bapak itu di rumah irit bicara. Yakinilah bapak-bapak itu irit bicara. Datang ka imah jempling gauna naon cicing kieu. Budakna teu pernah ditanya, "Hayang di kumaha kuliah teh jang Simpi ka mana skripsi teh? Ayeuna kumaha?" Kan jarang ditanya oleh ayah. Padahal mohon maaf, keberanian seorang anak itu mengambil resiko, keberanian seorang anak mengambil tanggung jawab itu dari siapa? Bapak. Karena bapak itu pertimbangan logika. Ibu pertimbangan perasaan. Ibu malamun murid dicarekan ku guru di sekolah, naon bawa anana ngambek, hayang balas dendam. Tapi bapak-bapak nanya heula ku naon dicarekan, bongan saha bangun. Itu bapak-bapak logis mikirna. Ibu-ibu mah mau make perasaan. Maka dalam hal ini saya ngajak Kang Herdi nanti calon bapak, ayeuna mungkin bisa jadi bapak, sebagian jadi bapak. Maka
berbanyak-banyaklah bicara di rumah dengan anaknya. Tanya, "Neng kumaha sekolah?" Tong ngomong serius wae. Misal budaknya cowan, eta rame cowan tuh, yuk main jeung bapak. Itu kan lebih mengasihkan bapak teh. Tinimbang bapak anu mode silent. Kalau mode silent, nyempe wes bapak itu. Ngiceup bapak nanya gitu nya. Aya mode bahkan loading, bapak loading. Maka saya sering katakan teh Sulis, nah cenah budak saya kecanduan gadget. Nepi ka hese eueun nya gadget teh. Kenapa? Karena gadget ini pas respon, cepat merespon apa yang dia mau, ketik di YouTube biji langsung. Sedangkan indung jeung bapana loading. Mana teh loading. Pak hayang anu ngahuleng apa teh? Pak hayang anu nguleng. Pak hayu kan itu ngahuleng candi babetot bacan ini. Maka dia lebih suka dengan HP karena HP apa yang dia mau cepat merespon. Indung bapana slow respon, loading haluleng ngadita aja budak hayang anu mikir heula mun ngobrol jeung bapana lila. Kadangkala mohon maaf hal-hal itu terjadi akibat naon? Pekerjaan dibawa ke imah, pekerjaan dibawa ke rumah. Maka ka teh Sulis punten lamun Kang Gin di bumina nyuntik keneh berarti Kang Gin nya tidak boleh membawa pekerjaan ke rumah. Dan saya oge Kang Miftah lamun dulungan saya telepon heug saya ke dengan di rumah, saya paling marah lamun ke di imah telepon di tagawe. Kenapa? Karena saya pun tidak pernah mawa istrikaan ke kantor. Urusan di imah mah di imah we, tang mau seseuheun ke kantornya, tang mawa naon istrikaan ke kantor tanya. Ketika di kantor saya tampil profesional, ketika saya pulang ke rumah saya sebagai ayah bukan sebagai karyawan lagi. Maka HP saya simpen dan telepon dudungan antep karena bukan jam kerja. Kebanyakan di kita orang tua itu membawa pekerjaan ke rumah. Awakna aya di imah, badannya ada di rumah tapi pikiranna aya dina pekerjaan. Sehingga itu yang menyebabkan loading. Ya, menyebabkan ngahuleng ketika diajak ngobrol oleh anaknya. Nah, hal-hal seperti itu harus kita biasakan. Karena miris sekali saya tadi penelitian mengatakan bahwa orang Sunda itu suku anu paling ragab dengan saudaranya bahkan jeung indung. Sok Kang Herdi ketemu jeung mamah di jalan ngomong naon? Ya babalieurannya. Beda jeung orang Betawi panya, orang Betawi, orang Jawa itu panggil jeung ibu di jalan itu sesalaman. Assalamualaikum mah, bade ka mana? Kan di orang Sundanya ragabnya jeung indung teh. Bahkan lamun ceramah ya aya ibu da kalaragok kata teh gitu, luar biasa kalaragok kata gitu. Bahkan lamun aya istri kan kalaragok. Punten, bapak-bapak saya jarang ya melihat yang sudah nikah kapengkolan, lempang, babarengan, pacepeng-cepeng. Jarangnya kang dengarnya, jarangnya. Eleh ku anak-anak slebeunya, anak slebeu apa kaleng-kaleng bayican muhrim sok. Gaya anak kan manggil lagi naon? Abi Umi atau anak slebeu teh nyaman aya mah. Abi di mana Umi teh? Anak-anak slebeu bagi buuk, panjang. Ari nu geusah ragab di jalan patongong-tongongan lempang tanya papi-papi juga tewa kawu. Hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang dilupakan oleh pasangan-pasangan di rumah tangga, padahal hal-hal kecil itu mengandung pahala dan luar biasa. Jabat tangan menguluk dosana, ngobrol hal sederhana membangun masa depan anak. Makanya Allah mendorong kebersamaan di keluarga itu di ritual-ritual ibadah sahur. Inti dari sahur itu bukan hanya sekedar makan di waktu subuh, tapi naon? Ngariung bersama keluarga, dibuka ku bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau sanajan lain pejabat, lain lurah, hari ini kita akan makan sahur nak. Mudah-mudahan dengan makan sahur ini anak-anak sekalian semakin sehat, makin soleh. Doakan apa lamun hiji waktu apa maot, apa berharap aya doa anu ngalir tina salat hidup. Puasa ayeuna mudah-mudahan lancar. Puasa ieu teh tina ngalatih urang supaya urang kuat nahan ujian cobaan. Kan jarang bapak sebagai inspektur upacara sahurnya jarangnya. Ya, jangan dilakukan. Maka itu dilakukan. Buka puasa. Allah ngahadirkeun momen-momen buka puasa supaya setiap orang waktu makannya sama. Tapi hanya karena anggar tetap papisah antar keluarga teh. Bapakna ka masjid heula, ibuna geus dahar. Maksudnya ibuna salat, bapakna makannya. Saat ge Islam teh menyediakan puasa itu selain dari nahan dahaga itu untuk ngumpul bersama
keluarga dengan jam makan yang sama. Peperihun atuh hari-hari biasa, bapak anak udah kerja, anaknya baru bangun misal. Cik iya tina bulan Ramadan dipas-paskeun jam makan. Maka hal-hal kecil seperti ini jarang kita lakukan. Bahkan punten paling nikmat teteh sulis ya kalau bangun tidur ya, bangun tidur itu gugah cai tos haneut, itu cai teh, itu roti. Aduh, kita sebuah naon teh Miftah ya kan gitu ya. Tong dibayangkeun heuh deui hidup mencanan ya. Bayangkeun ku indung suku ya kan gitu nya, ku indung budakan gitu ya, Pak. Ya. Maka itu paling nikmat bagi seorang suami. Dan mohon maaf, bisa jadi jalan masukna surga teh sulisnya ku kitu gitu. Bima sesuai pesanan teh kangin gini teh sulis ya. Bisa jadi jalan-jalan masuk surga teh juga gitu. Pulang kerja sambut dengan semangat, senyum. Iya membalik gawe ngeluh. Bapak gas beak, listrik token disada. Jangan gitunya, budak lewe. Cek bapak nanti aing balik ke hodat. Balik deh keluar kita bapak nanti yakin. Iya. Maka teman-teman sekalian, saudara sekalian, yang harus kita lakukan hal-hal kecil yang kadang dilupakan itu mengandung berkah. Contoh, tahajud bareng sekeluarga, sholat bareng sekeluarga pernah tuh. Yang ini pernah. Pi pernah pi. Tahajud bareng jeung bapak jeung mama di imaman ku si bapak. Ada bisa ngaimaman cenah abi mah maca kulhu atuh jadi masalah. Ulang-ulang jadi masalah. Ya, kita sholat tahajud bareng. Bapakna jadi imam, ina anak. Ini anak, ini istri yang jajar di luar sholat bareng. Ngadoa bapakna ditarikeun diaminkeun ku budak. Pernah ngalaman juga gitu? Maka belum nikmat berkeluarga lamun pernah sholat bareng diaminkan ku anggota keluarga. Amin, amin. Beres amin, malik bapak ke belakang, balik ke belakang. Ibuna sasalaman ngarumpuyuk sasalaman karena suntangan ke bapakna, anakna suntangan ke bapakna. Saya berani jamin air mata itu hadir tanpa mesti diundang. Da asa beunghar atuh. Sok cobaan ke Kang Herdi. Atau ayeuna misapa yang sholat tahajud bareng ya. Cek bapak teh asupan naon maneh cenah misalnya kan gitu nya da bapana cegekan kan gitu nya wahainya cek indungna mah yang sahajud lah mah bareng gitu nya. Karena saya pernah katakan di sini ya, kalau saya menghadapi hal-hal sulit saya selalu pastikan bahwa ibu saya malam tahajud cek gitu we. Ketika orang menghadapi hal-hal yang sulit engke isu dek ujian maka saya pastikan mah wayah nangke wengi tahajud doakeun aa. Geus aya kasieun urang mah gitu. Begitupun dalam rumah tangga. Ketika besok kita akan menghadapi suatu hesa dipecahkan maka bangunkan semua anggota keluarga tahajud bareng ngadoa bareng-bareng diaminkan maka kita asa menghadapi kehidupan memiliki kekuatan luar biasa. Itu jangan kita lakukan ya. Hal-hal kecil di rumah nu bakal ngarakeutkeun emosi itu jangan dilakukan. Mohon maaf, kenapa orang bahasanya kotor, kenapa orang gede amak, kenapa amarahnya mudah tersulut, kenapa? Karena saya berani pastikan orang anu gede amak sholatnya terhusu, sholat tumaninah. Kenapa? Karena dia sholatnya terburu-buru. Ketika dia terbiasa terburu-buru, emosinya ponok atau dia seuting ngamak. Karena ketika orang sholatnya khusyuk, Allahu Akbar, khusyuk sholatnya. Kesaking khusyukna nikmat dengan bacaannya. Beres sholat emosinya lebih tenang. Sok cobaan. Beda dengan ente sholat subuh keberangan. Dan dunia tak setereh tuh. Tapi ketika sholat tahajud bareng dunia sholat subuh berjamaah keluar dama panjang harapan deh, tenang gitu ya. Maka tadi balik deui tadi hal-hal kecil yuk kita mulai dawamkan. Asup ke rumah, keluar di rumah, ngadoa ke nu di rumah, terus kemudian interaksi di rumah, berpelukan gitu nya, salim, bermain-main dengan anak. Itu kan hal-hal yang kadang kita lupakan. Terakhir itu kebiasaan-kebiasaan kecil itu mulai dari tadi salam, keluar masuk ke rumah, kemudian bersentuhan fisik, bermain, yang terakhir adalah beribadah bersama. Awak. Maka ada hadis Rasul kan sholat sunatan di imahnya. Kenapa sholat sunatnya di rumah? Karena dia ingin sholat bersama istrinya. Ayo orang sholat di imah mungkin tuh mungkin lah jauh tuh. Pak Ai misal sholat duhur itu di Masjid Alun-Alun misalnya,
Maka ketika sholat sunat hayang di Ciwalen kaburu asa kan gitunya, maka di sana lah di masjid alun. Rasul kenapa sholat sunatnya di rumah? Karena iya masjid, iya imam Rasul di dia napa tuh gitu. Ai urang keukeul maksakeun hayang sholat sunat siga Rasul. Sholat asar di dia, sholat maghrib di dia kang hayang di teh. Sholat sunat dileles kaburu isya atuh kan gitunya. Kan gitunya. Kayak itu spiritnya bukan spirit sunatnya di rumah, tapi spiritnya adalah spirit ibadah bersama di rumah. Maka hari ini PR dari saya, para bapak laki-laki khususnya, jadilah inspektur di rumahnya. Inspektur sahur, inspektur sholat, inspektur makan. Lamun makan buka aku bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan makan. Kita bersyukur kepada Allah. Allah menghadirkan kita makanan orang lain belum tentu bisa makan seperti ini. Kurikulum kahiji tah, syukur budak teh, pintar. Nu kadua, alhamdulillah hari ini kita bisa makan bersama, ngajakeun keikatan emosi. Dan nu kadua, nu katilu titipkeun pesan nilai bapak hiji waktu semua aya ieu makanan teh sing jadi tenaga ke hidup jadi budak soleh, ke hidup diajar. Mudah-mudahan salami bapak milarian rezeki keluar, pikeun hidup tuang, Allah ngirim keberkahan di rumah ieu. Da budak teh atuh da tek dahar teh cakinak dah kan, yakin teh gitu. Istri pun kayak gitu. Dek lamun setiap suami kayak gitu, da istri ge lamun dek ngambek mikir 2 kali. Kenapa istri wani ngambek ka salakina? Kenapa? Karena suami tidak punya wibawa dalam hal agama. Namun orang mau wibawa dalam agama mau ngaludeungeun eta gitu. Makan bareng ya, makan. Terus kemudian beres gitu ngobrol. Minggu urang sholat tahajud berjamaah. Tiap malam Senin urang aya kumpulan keluarga. Mangga masing-masing anggota keluarga siapkeun PR dan kritikan ke bapak. Eta budak semangat naleuis. Bapak poe Senin keberangan, bapak poe Senin teu ngare duit. Kan resep di imah teh nya dodah gitu nya. Daripada budak curhat kena WA. Bapak aing udah jam sekian balik pansok. Kenapa itu curhat ke WA? Karena tadi ditampung ku suami. Nah, kenapa istri kita curhat ke tukang warung, ibu-ibu warung? Kenapa istri kita curhat ke tetangga? Kenapa? Karena suami tidak menyediakan telinga untuk mendengarkannya sehingga bahaya ke batur. Maka saminggu sakali misa aya rapat keluarga, bapak siap mendengarkan keluh kesah anggota keluarganya. Didangukeun ku apa kabeh, dicatat. Budak nu kahiji kurang jajan, tulis hungkul tong solusi bae. Minimal tulis heula nya tanya, minimal aya tulisan didengarkan minimal gitu paknya. Yang kedua, budak nu kadua punya permasalahan naon misal, bapak abi LKS can dibayar. Nu katilu, bapak abi ningali bapak hari anu sholat Jumat keberangan, tulis. Maka itu jadi bahan evaluasi buat seorang bapak. Engke ke bapak ditemal deui. Ya ieu ku bapak ditampi curhatanana, insyaallah jadi bahan evaluasi bapak. Pami mah bapak teh acan bisa mere bekal nu ageng, yuk urang ngadoa bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah ngirimkeun rezeki anu gede ke keluarga urang. Nih mata keluarga teh kitu teh sok. Urang lobana naon? Amak-amakan di imah teh. Kudatnya aya deui nya. Budak curhat edan, kan kolot teh mana namanya? Budak bangor ngamak kolot. Nah, itu nyambung teh. Karena hal-hal kecil jangan kita lakukan. Maka terakhir dari saya menutup pembicaraan kali ini karena sudah jam 5:30, banyak banyak peluang-peluang surga Allah dengan hal-hal yang kecil. Contoh, hiji waktu aya orang anu ketika dia wafat didengar oleh Rasulullah SAW kewafatan beliau, dan beliau berkata, Rasulullah berkata bahwa hiya ahlul jannah, dia ahli surga. Ditanya kenapa ahli surga, maka Rasul menjawab karena dia selalu menjaga wudu. Cekes sekedik wudu langsung cekes sekedik hitut wudu kan, cekes hitut wudu kan. Ke urang mah jadi beratnya Kang Miftahnya teu berat, anu berat teh saha ke parawan make skincare eta kan itu nya. Oh bedak setengah jam kik hitut mah nya kudu wudu deui kan itu nya. Ieu lah bedak geus kanal gitu pannya.
Bukan berat, wah makan teu berat, berat teu. Nah, teu make bedak-bedak acan, teu make asin-asin acan kan. Lalaki makan harus hitaman gitu ya. Kudu hideung mah teu bagian ledok, abi ge hideung batunya. Nah, bet hideung mah teu bagian kotor kan gitu ya. Aya bodas makan ka kebulan ceutik kotor kan gitu ya. Saya mencek ibu saya, mau kudu hideung, cek ibu saya tiba heula. Siap mah teu bagian kotor kan gitu ya. Nah, gitu ya. Maka teman-teman sekalian ku hal-hal kecil. Maka abi di lembeuhnya aya orang anu kieu. Bapak, cenah abi bakal asup surga moalnya. Lamun abi setiap malam Salasa abdi nyanak beas kanggo ngariung tempat ngariung. Sok we konsisten cek saya teh gitu. Ulah aya tina saminggu anu tinggalin teu ngirim beas. Kan saya ngaji 30 orang tiap malam Selasa ya di rumah. Ngiriman beas we tiap minggu ngiriman beas. Maka insya Allah halus sifatna mudawamah, sifatna kontinu itu bisa jadi itulah amalan spesial kita gitu. Dan mencegah kita masuk neraka. Misal setelah ditimbang-timbang, setelah diadili ku Allah tanya bukan tanya dengan rahmat Allah, berat masuk ke surga teh. Disodorkeun eta, ya Allah memang abi teh nya loba dosa tapi abi mah boga ieu boga hiji kelebihan ieu. Naon cenah kelebihan teh? Ieu tah abdi mah osok mesihan beas tiap kali pertemuan. Gitu ya. Maka saya selalu titipkan punten ke istri abdinya. Istri saya itu kenapa saya merasa harus menikahi istri saya teh Sulis? Karena saya memiliki keyakinan bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Contoh barang beli, doang mah kayaknya balanya tetehnya. Istri saya mun barang beli tak diminta pamulangan. Dan itu harus didawamkan gitu. Tong ditawar, kan barang beli makan sampai tiap harinya jajan, tong ditawar tong dipulangan. Kayak tukang cuangki tok dieu. Sampeukeun ka rumah. Imah saya makan kang ngigin tah Kang. Bumi abi masih sawah panya. Sawah gitu. Ditanya, "Semam teh acan?" Teu acan tukang cuangki di kaladangan dah heula lila cuang teh eudah na atunya. Sangu heula. Nyesepna naon, Pak? Oh, anu, mau heula anu bikeun gitu. Oh, iya. Saya merasa, wah mah teu bisa gitu teh gitu. Maka hal yang seperti itu yang harus kita dalam hal kecil. Misal hadir di majelis ilmu ieu terus mudawamah terus gitu. Hal-hal kecil tapi rutin. Ulah hal nu badag tapi sakalieun. Hijrah tapi sakali eueuh ya rame gitu ya. Maka yang Allah suka itu adalah hal-hal yang ahabbu ilallah min adwamiha. Pekerjaan-pekerjaan yang disukai Allah itu hal-hal kecil tapi mudawamah, tapi istiqomah, rutin gitu tak. Nah, mudah-mudahan kita semua memiliki kultur dan budaya di keluarga yang baik seperti tadi ya. Dengan seperti itu mudah-mudahan hal-hal besar dan masalah besar bisa terselesaikan gitu nya. Upayakeun rapat di imah teh nya. Upayakeun ngobrol di rumah teh hal kecil budayakeun assalamualaikum waalaikumsalam. Dada teh asa lega gitu ya. Nah, kesimpulan dari saya kesempatan kali ini, satu, setiap orang dititipi masalah, setiap orang dititipi problem, maka tugas dan kewajibannya adalah menyikapi dengan baik. Yang kedua adalah cara menyikapi dengan baiknya dengan cara beristighfar. Yang kedua tadi dengan cara menerima takdir Allah. Yang ketiga dengan amalan-amalan yang kecil dan mudawamah, kecil dan istiqomah, kecil dan rutin gitu ya. Karena Allah tidak menjanjikan surga itu bagi orang yang kaya saja. Karena Allah tidak menjanjikan surga itu bagi orang yang berilmu saja. Karena Allah menjanjikan surga itu bagi orang yang punya jabatan saja. Karena Allah tidak menjanjikan surga itu bagi orang yang memiliki pengaruh saja. Tapi Allah membuka peluang pintu surga itu selebar-lebarnya sesuai dengan potensi kita dan rutinitas kita. Apa yang kita rutinkan setiap hari. Jangan perkecil peluang masuk surga itu dengan sempitnya hati. Luaskanlah hati kita supaya surga pun luas, pintu surga pun luas untuk menerima kita masuk ke dalamnya. Saya kira demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dan ada bahasa yang kurang pas.
karena saya terlahir di dunia jalanan dan juga tidak terlahir dengan bahasa Sunda yang lemes. Jadi mohon maaf, saya bahasa Sundanya Sunda Loma, Sundanya kasar. Mohon maaf, saya akui itu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang benar dan bisa kita praktekkan, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, murni kealfaan, keterbatasan ilmu dan keterbatasan kesolehan saya. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.